Cerita X Taruna Stip, tingkat 1 harus siap terima pukulan dan sabetan senior. Beberapa tahun lalu, Arman, bukan nama sebenarnya, memutuskan untuk mengubur cita-citanya untuk menjadi nahoda setelah 8 bulan mengemban pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, STIP, Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Terlepas dari perpeloncoan yang disebut sudah turun-temurun, alasan utama Arman mengundurkan diri dari sekolah kedinasan tersebut karena dia difitnah salah satu kakak tingkatnya. Kendati demikian, Arman tetap berbagi kisah mengenai perpeloncoan yang pernah dia alami dari kakak tingkatnya, meski ini bukan menjadi faktor utama mengapa dia mengundurkan diri. Perpeloncoan, kata Arman, sudah dia anggap sebagai hal yang biasa karena saking seringnya mendapatkan kekerasan sebagai taruna tingkat 1. Arman berujar, setiap taruna atau taruni wajib menginap di student dormitory atau asrama yang dikelola STIP yang lokasinya masih satu kawasan dengan sekolah pelayaran tersebut. Dalam satu kamar setidaknya terdapat 4 orang yang terdiri dari 3 taruna tingkat 1 dan 1 taruna tingkat 4. Namun, kondisi tersebut tergantung dengan luas kamar. Terkadang ada yang dihuni 2 taruna tingkat 4 dan 3 taruna tingkat 1. Kata Arman, ini memang peraturan STIP yang menempatkan taruna seperti itu. Selama Arman mengemban pendidikan di STIP, dia mengaku tidak pernah melihat taruna I tingkat 3. Sebab, seluruh taruna I tengah tingkat 3 sedang menjalani program magang. Oleh karena itu, hanya ada taruna I tingkat 1, 2, dan 4 di STIP. Setiap hari, taruna tingkat 1 diwajibkan bangun pukul 4 waktu Indonesia Barat untuk berolahraga di lapangan bintang, tempat yang dianggap sakral bagi seluruh taruna I STIP. Kalau untuk lari jam 4 waktu Indonesia Barat, itu hanya untuk tingkat 1 saja dan itu memang peraturan dari sekolah. Mungkin dilatih untuk bangun pagi, terus senam, ucap Arman saat berbincang dengan Kompas.com, Selasa, tanggal 7 Mei tahun 2024. Setelah berolahraga, taruna tingkat 1 kembali ke kamar masing-masing untuk salat subuh, mandi, dan rapi-rapi sebelum melaksanakan apel pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Saat momen ini, taruna tingkat 1 juga harus menyiapkan seragam taruna tingkat 4 yang satu kamar dengan mereka. Ini peraturan tidak tertulis, tapi turun-temurun. Istilahnya, kami, taruna 1, ngebraso. Kan di seragam ada logam, itu harus mengilap. Kami juga harus menyiapkan baju, dasi, dan lain-lain. Itu setiap hari, kata dia. Ya abis itu, apel, sarapan, masuk kelas, pelajaran normal. Nanti, sekitar jam 9 waktu Indonesia Barat atau pukul 10 waktu Indonesia Barat, ada kayak semacam break. Kita ke gedung Wisraba, lalu balik lagi ke kelas, dan belajar, lanjutnya. Arman berujar, setiap taruna tingkat 1 juga harus terlihat sigap dan cekatan ketika melaksanakan suatu hal. Karena itu taruna tingkat 1 diwajibkan untuk berlari setiap saat. Kalau senior melihat taruna tingkat 1 tidak berlari, mereka akan menegurnya sambil berteriak. Tingkat 1, di sana, intinya wajib lari, enggak boleh jalan, kemana-mana lari, tingkat 1 enggak boleh jalan. Kami berhenti jalan itu saat mandi, tidur, makan. Jadi, setiap hari harus lari. Kalaupun sedang bawa galon, itu harus lari, ungkap dia. Ya pokoknya kalau sudah di dalam dormi kita, it's okay. Taruna 1, jalan pun ya enggak apa-apa. Kan taruna 1 juga masih kenal dengan kakak tingkat yang satu kamar. Kita juga sering ngobrol juga kalau malam, lanjutnya. Dalam satu hari setiap taruna, I mendapatkan jatah makan 3 kali, yang berlangsung secara bersama-sama, yakni pagi, siang, dan malam. Arman menjelaskan, untuk satu meja makan terdapat 8 kursi yang terdiri dari 2 taruna tingkat 4, 2 taruna tingkat 2, dan 4 taruna tingkat 1. Itu memang sudah peraturan sekolah untuk duduk seperti itu. Jadi, di dinding itu sudah ada nama-nama, misal saya di meja nomor berapa, gitu, kata Arman. Sebelum kegiatan makan bersama dimulai, biasanya senior memanfaatkan momen ini untuk bertindak seenaknya terhadap taruna tingkat 1 yang satu meja dengannya. Tingkat 1 harus tahu nama senior yang satu meja dengan dia. Tapi, senior terkadang sengaja copot name tag. Nanti ditanya, "Lu tahu enggak nama gue siapa?" ujar dia. Kalau enggak tahu, di bawah meja makan kan enggak kelihatan. Nah, ujung sepatu pantofel kan keras, itu tulang kering ditendang. Kok lu enggak tahu nama gue, tambah Arman. Namun,
Saat taruna tingkat 1 sudah menghafal nama-nama, kakak tingkat tidak kehilangan akal untuk memelonco. Salah satu caranya adalah pindah meja. Itu diam-diam. Mungkin tingkat 4 ini mau ngerjain kan. Terus, salah satu taruna tingkat 1, disuruh pindah ke kursi. Nah, saat duduk, kan saya juga enggak tahu nama-nama. Ya ditanya lagi, ucap Arman. Arman berujar, setiap meja makan pasti mendapatkan satu termos nasi beserta sayur dan lauknya. Hanya saja, taruna tingkat 1 harus mendahulukan kakak tingkatnya untuk mengambil nasi, lauk, dan sayur. Kakak tingkat sudah, kan sisa berempat. Nah, kalau nasi masih full, ya kami harus menghabiskan itu. Jadi, tingkat 4 dan 2 mau ambil setengah centong atau berapa, itu harus habis, kata Arman. Nah, yang paling menderita, kita itu makan juga ada waktunya, paling lama, 20 menit, harus habis, tambah Arman. Dalam satu momen, Arman bersama 3 temannya pernah mendapatkan nasi yang katanya seperti gunung, berikut dengan 1 telur, 1 gorengan, dan sayur capcay tanpa kuah. Kalau kedapatan yang terakhir, kan capcay kuahnya habis. Siasatnya kita saat lonceng sudah berbunyi, mencampurkan nasi dengan 1 gelas air putih, biar ada kuahnya, biar cepat. Nah, selama 1 hari, 3 kali makan, ya kayak gitu semua, ungkap Arman. Perpeloncoan sewaktu Arman masih berstatus taruna STIP seolah tidak ada habisnya dan dia meyakini masih berlanjut hingga sekarang. Terkadang, ada kondisi di mana taruna tingkat 1 mendapatkan jam kosong karena pengajar berhalangan hadir. Kondisi ini dimanfaatkan oleh taruna tingkat 2 untuk memelonco adik tingkatnya. Kalau kakak tingkat 2 yang enak, ya enak, kita diajak ngobrol. Kalau enggak enak, ya ada kayak semacam gitu, perpeloncoan, kata Arman. Setiap kelas dan sudut ruangan STIP disebut terpasang kamera CCTV. Namun, para taruna tingkat 2 ini memanfaatkan blind spot CCTV untuk memelonco adik tingkatnya. Jadi, liciknya, mereka pukul tingkat 1 dengan mepepet ke pintu. Itu titik buat CCTV. 1 asrama itu ada CCTV, mereka sudah tahu blind spot CCTV, ucap Arman. Selepas menunaikan salat Isya atau sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat, taruna tingkat 1 wajib berbaris berhadap-hadapan di depan kamar masing-masing. Lagi-lagi, ini untuk menghadapi perpeloncoan oleh senior mereka. Ya kadang disuruh push up berantai dulu, jalan jongkok. Nah, itu bisa sampai jam 10.30 waktu Indonesia Barat atau pukul 23 waktu Indonesia Barat. Itu setiap malam. Yang perpeloncoan, itu tingkat 4 yang satu dormi dengan kami, ujar Arman. Terkadang, mereka juga disebut melakukan kekerasan fisik. Kata Arman, istilahnya adalah mengetes daya tahan tubuh para taruna tingkat 1. Dipukul perut, dipukul pipinya. Saya lupa satu lagi apa. Dan bagi mereka, itu hal yang biasa. Kayak, taruna itu harus siap dipukul perutnya, pipinya, kapanpun, imbuh Arman. Suatu ketika, saat tengah berbaris, Arman mengaku pernah mendapatkan sabetan dari benda yang dia tidak ingin disebutkan namanya. Saat pertama kali mendapatkan sabetan itu, Arman mengaku kesakitan dan perih sekali. Namun, karena hampir setiap malam biasa menerima sabetan itu, Arman mengaku sempat mati rasa. Sampai saya merasa mati rasa, ya sudah, oh gini doang. Terus, saya dijadikan contoh. Misal, yang lain masih kesakitan, terus, contohkan bagaimana enggak sakit. Ya sudah, diam saja disabet. Karena sudah saking biasanya ya, pungkas Arman.